Gara-gara tidak mau ganti nomor telepon, WhatsApp, email, itu malah berujung ke penjara. Pinjol mau melaporkan para yang galbay ke polisi. Takut? Ya, yang takut isi di dalam kolom komentar daripada sibuk-sibuk nanti Anda menyampaikan, "Bang, hutang piutang ini ranahnya perdata, Bang. Hutang piutang ini ranahnya pidana, Bang." Tanpa mau dia menonton dulu, mendengar dulu apa yang sedang. Gak mungkin dong hutang piutang ini larinya ke pidana sampai di penjara. Penjara penuh dong, Bang. Penjara bisa full dong, Bang, dengan jutaan orang-orang yang galbay dan segala macam. Itu yang selalu saya dengar setiap kali saya membahas hal ini gitu loh. Padahal ini buat teman-teman semuanya ya. Ini saya terangkan sama Anda. Anda duduk baik-baik. Jangan dulu lari ke kolom komentar mengambil suatu kesimpulan dan segala macam. Kalau takut yaudah tulis aja takut, gak ada masalah gitu loh. Tapi jangan buru-buru memberikan komentar dengan "Oh ya begini, yang begana segala macam" sebelum Anda menonton ini sampai habis. Kenapa saya bilangin gara-gara tidak mau ganti nomor telepon, WhatsApp, dan email, berujung ke penjara, proses hukum, pidana. Ya, otomatis ada alasan dong. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, kenali yang menjadi sumber masalah. Di tengah situasi Anda menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar karena keadaan. Ya, ini keadaan ya, karena keadaan yang tidak memungkinkan lagi. Mungkin sudah toleh kanan kiri, muka belakang, atas bawah segala macam. Memang real keadaan, duit sudah nggak ada. Ya, Anda sudah menyerah dengan hal ini. Capek gitu. Nggak mungkin lagi. Gali lubang, tutup lubang, tidak ada lagi pinjol yang cair. Jual aset, aset sudah nggak ada. Mau cari talangan dana ke tetangga, tetangga sudah pada menjauh gitu loh. Sudah tahu bahwasannya kita, ya, keseharian kita sibuknya ngutang aja gitu loh. Sehingga tetangga sudah mulai menjauh dan mundur perlahan. Pada akhirnya kita memilih untuk tidak melanjutkan lagi pembayaran untuk sementara waktu. Ya, tapi bagaimana caranya? Sementara kita masih dihantui dengan ketakutan. Mau keluar rumah takut, melihat orang baru takut, berkumpul sama teman-teman takut. Ya, kerjaan kita ngapain? Kerjaan kita ngelamun, mencari satu hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dengan sumber masalah tadi. Harusnya ketika teman-teman semuanya menyatakan tidak mampu bayar karena fakta hidup, ya, step awal yang harus Anda lakukan adalah memutus komunikasi. Telepon, WhatsApp, email. Ini adalah step awal yang harus Anda putus. Kenapa? Poin kepanikan ada di sini. Ya, kenapa saya bilangin gara-gara tidak mau mengganti nomor telepon, menghapus WA, mengganti email, akhirnya dia membaca lagi chat yang dikirim oleh debt collector, yang mana dia akan diproses ke jalur hukum, dia akan dipenjara. Ya, tangkap nggak teman-teman semuanya? Ini gara-gara telepon tadi. Dia nggak mau ganti telepon. Kalau telepon diganti, takutnya ini akan menyebar luas. Kalau WhatsApp dihapus, takutnya merajalela kemana-mana. Kalau email dihapus, takutnya nanti dia tiba-tiba datang ke rumah dan segala macam. Woi, teman-teman semuanya, Anda tahu nggak isi POJK nomor 22 tahun 2023? Pinjol tidak boleh melakukan penagihan dengan ancaman dan mempermalukan. Gak ada hubungannya telepon Anda ganti, dia menghubungi kontak darurat Anda, menghubungi di luar kondar Anda, gak ada. Tujuan kita mengganti nomor ini atau menghapus WA ini supaya Anda jangan baper. Supaya Anda jangan bawa perasaan setiap hari. Gara-gara dapat katanya kalau Anda main-main dengan perusahaan kami, Anda bisa kami tuntut dengan 372, 378 atas dasar penggelapan dan Anda akan dipenjara sekian tahun. Dia dapatnya dari WhatsApp. Kenapa dia dapat dari sini? Karena dia tidak mau memutus komunikasi tadi. Sudah tahu dia sudah tidak mampu. Dia sudah tidak sanggup lagi. Supaya dia bisa fokus ini bekerja. Fokus berusaha tanpa diganggu dengan kata apapun.
tapi malah tidak mau mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email. Akhirnya apa? Apa yang diucapkan debt collector, dia telan mentah. Dia percaya semuanya apa yang disampaikan debt collector tanpa harus dipertimbangkan dengan matang. Ini benar atau tidaknya dia sudah nggak peduli. Yang penting bagi mereka adalah ini akan terjadi. Itu asumsi yang selalu lahir dari teman-teman yang mengalami telat bayar. Kenapa? Gara-gara tidak mau mengganti nomor, menghapus WA, dan mengganti email. Bang, saya mental saya kuat, Bang. Oke, kalau mentalmu kuat, nggak berlaku buat itu. Tapi yang mentalnya tidak kuat gimana? Dia ingin selalu menerjemahkan apa yang disampaikan debt collector, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Ya, dia ingin menerjemahkan, Bang, benar nggak ini? Katanya saya akan dipenjara, saya akan diproses ke jalur hukum, saya akan dituntut. Dia harus menerjemahkan hal ini. Bayangin gitu loh, kalau satu hari debt collector ini bisa melakukan ancaman sampai puluhan kali, apa nggak sibuk hidup Anda gitu loh? Setiap hari hanya menerjemahkan hal itu. Kenali, saya selalu sampaikan sama Anda, debt collector ini tugasnya bukan hanya semata menagih, tapi debt collector juga bisa merangkap untuk melakukan penekanan secara halus kepada diri Anda, secara verbal kepada diri Anda, melalui telepon, WhatsApp, dan email tadi. 3 komunikasi ini adalah sumber kekuatan dari si pinjol. Ya, apakah kita mengganti nomor ini kita niatnya kabur, Bang? Enggak, kita enggak kabur kok. Ya, pinjol tidak mempergunakan komunikasi ini sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ngapain kita harus mempertahankan? Ya, mendingan kita putus komunikasi ini, supaya kita lebih nyaman, supaya kita lebih tenang. Ya enggak? Daripada kita biarkan setiap hari kita dikirimkan gambar orang dalam mobil, setiap hari kita dikirimkan gambar orang dalam perjalanan, setiap hari kita dikirimkan gambar orang yang dikeroyok dan segala macam, bermacam-macam yang mereka kirimkan. Ya, kalau kita orangnya persetan nggak ada masalah, tapi bagaimana mereka yang kaum baper-baper tadi? Dikit-dikit baper, dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit semua akan terjadi. Bagaimana? Apa dampak yang akan terjadi pada mereka? Ini akan terjadi kebuntuan dalam pemikiran mereka. Kalau kebuntuan terjadi, apa dampak berikutnya? Mereka akan nekat melakukan tindakan apapun, meskipun tindakan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Nah, ini yang paling saya takutkan. Makanya saya bilangin sama teman-teman, kalau teman-teman menonton video saya hanya melihat penggalan di awal, habis itu buru-buru ke kolom komentar, poinnya nggak dapat gitu. Ya, yang paling Anda dapat yaitu tadi, Anda berusaha menunjukkan sebuah kepintaran, tapi itu adalah kebodohan. Ya, saya seperti yang Anda sampaikan, Bang, kalau di penjara, penjaranya penuh. Memang benar, penjara penuh gitu loh. Karena memangnya hutang-hutang ini tidak ada mengarahnya ke pidana, mereka mengarahnya ke perdata. Tapi kan sudah dibilang tadi, gara-gara tidak mau mengganti nomor telepon, WhatsApp, dan email, berujung penjara dan proses hukum. Ya, dari mana? Dari kata si debt collector. Debt collector yang menyampaikan hal itu. Proses hukum selalu dipakai, penjara selalu dipakai, penarikan aset selalu dipakai. Padahal nggak ada. Hal itu nggak ada gitu. Kenapa debt collector selalu seperti itu ya, Bang? Nggak pernah teman-teman bertanya seperti itu. Debt collector itu melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena Anda yang selalu membuka celah untuk hal itu. Anda kalau sudah diancam, buru-buru cari talangan dana, buru-buru minjam dana, buru-buru cari aplikasi-aplikasi lainnya untuk menutupi segala macam. Ya itu. Jadi ketika debt collector melontarkan sesuatu, dia merasa berhasil, otomatis itu akan didokumentasikan. Saya pernah berhasil loh melakukan penagihan dengan persis seperti ini. Dan itu akan dipakai secara terus-menerus. Makanya saya selalu sampaikan, kalau sudah diancam, ya sudah, tahan dulu pembayarannya. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, kasihan orang berikutnya. Ya, kan dia sudah ada aturan, dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih dengan sifat mempermalukan, dilarang menagih dengan terus-menerus yang sifatnya mengganggu, dilarang menagih di luar dari si konsumen, dilarang menagih di luar dari alamat si konsumen. Sekarang semua itu dilanggar. Ya kita kasih efek jerahnya dulu. Ya nggak sih? Kalau kita bikin enak semuanya,
nanti ini akan berkelanjutan. Kayak mana kita memutus cara-cara penagihan yang tidak sehat ini, sementara kita membuat semua itu selalu berhasil. Diancam di penjara, kita cari dana. Diancam mau didatang, kita gali lubang. Ya kan? Ya makanya dipakai selalu ancaman-ancaman seperti itu. Makanya ketika kita sudah diancam, kita dicaci maki, tidak sesuai lagi dengan prosedur yang ada, hentikan pembayaran secara online. Ya. Terus apa yang kita lakukan, Bang? Minta mereka untuk datang ke rumah, kita lanjutkan secara offline. Baru kita pertanyakan. Hutang kita bayar, perbuatan mereka minta dipertanggungjawabkan. Seperti itu konsepnya, teman-teman semuanya. Ya, paham nggak, teman-teman semuanya? Jadi Anda nggak usah terlalu cemas dengan katanya di WA, Anda mau diproses hukum, mau dipenjara dan segala. Itu hanya ada berlaku di telepon dan WhatsApp, tidak berlaku di alam nyata. Ya. Kalau berlaku di alam nyata, pinjol ini ada di Indonesia sejak 2016. Mungkin sudah banyak orang yang berada dalam penjara sampai detik ini. Ya, tapi kenyataannya orang yang diproses secara perdata aja itu nggak begitu banyak. Ya, melakukan gugatan sederhana aja mereka masih pikir-pikir. Pahami ya, buat teman-teman semuanya, dan saya berharap jangan ada lagi teman-teman yang ketakutan, yang kecemasan. Kalau misalnya Anda sudah diantarkan pada situasi memang kenyataan hidup sudah tidak mampu lagi untuk Anda melanjutkan pembayaran tadi, supaya Anda lebih bisa fokus dulu buat ke depan, mungkin ini bisa di stop dulu, bisa diputus dulu komunikasinya. Kalau ini Anda biarkan, Anda tidak jadi bekerja, yang terjadi adalah hutang makin banyak. Anda akan nekat gali lubang tutup lubang, Anda tanpa pikir panjang, Anda akan mengambil di sini, dan segala macam. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir. Support selalu channel Solusi Hutang supaya Medi Broni makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan di teman-teman semuanya, kita sudah ada komunitas dari Solusi Hutang MB. Anda bisa isi nanti pertanyaan Anda, apakah berupa ancaman, caci maki, dan di sana sudah bisa Anda lampirkan berupa foto-fotonya juga. Apakah Anda mendapatkan ancaman, nanti lampirkan juga screenshotnya ya di dalam komunitas Solusi Hutang MB. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Nah, ini untuk teman-teman semuanya ya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Ini Anda tolong tanamkan baik-baik dalam diri Anda. Karena saya perhatikan teman-teman semuanya ya, Anda memang sedang diincar oleh mereka-mereka yang mempunyai kepentingan lain gitu loh. Salah satunya mungkin mereka yang selalu menawarkan jasa penghapusan data pakai IT, polisi. Mereka yang menawarkan jasa menghapus data dengan IT, dengan orang dalam OJK, dengan orang yang ada di Google. Habis itu mereka bilangin Galbay dengan aman dan segala macam. Itu teman-teman semuanya. Saya berharap Anda semuanya hati-hati. Selain Anda menghadapi ancaman dan tekanan dari pinjaman online seperti debt collector, Anda juga berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Bahkan hal-hal seperti ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah debt collector itu sendiri. Itu banyak banget gitu loh. Baik Anda ditawarkan melalui Facebook, baik Anda ditawarkan melalui Instagram, melalui TikTok, atau Anda di DM langsung dan segala macam. Saya berharap jangan ada yang percaya. Saya sudah sampaikan sama Anda berulang-ulang kali. Mungkin saya nggak bosan-bosan mengucapkan atau menyampaikan, mengingatkan sama teman-teman semuanya tentang penghapusan data melalui IT, hacker, dan segala macam. Itu tidak ada. Yang ada adalah menghapus sisa uang yang ada di kantongmu. Saya selalu ingatkan teman-teman semuanya, secara logika Anda mungkin sebodoh apapun manusia pasti nangkap logika ini gitu. Kalau ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, dia pergunakan KTP dia sendiri. Dia ajukan ke pinjol. Begitu dana cair, dia hapus data dia. Satu KTP dia bisa meminjam ke pinjol sepuas hati mereka karena datanya nggak ada. Ya, tapi karena barang ini nggak ada, ini lebih ke unsur penipuan aja, memanfaatkan kepanikan, kesetresan Anda ya, seperti itu. Itu sudah berapa banyak orang di luar sana yang dirugikan.
bayar 300.000, bayar 700.000, bayar 1 juta. Itu nggak ada, teman-teman semuanya. Mereka itu bermunculan memanfaatkan kepanikan Anda. Selagi Anda bertanya tentang ada DC atau tidak, mereka akan besar-besarkan hal itu. Mungkin Anda sudah pernah menonton live mungkin di media sosial lainnya. Misalnya Anda lihat orang sedang live, dia kedoi dengan edukasi tapi meminta Anda untuk menghubungi nomor admin mereka atau nomor yang ada di bio dengan dalih akan menyelesaikan hutang-hutang Anda, membantu menyelesaikan, menghapuskan, menegosiasi dan segala macam. Ujung-ujungnya uang. Pasti Anda akan dibebankan dengan biaya jasa. Itu yang mereka manfaatkan. Ya, kalau ini benaran ada, nggak ada masalah. Yang pastinya ini nggak ada sama sekali. Ya, mereka hanya memanfaatkan kepanikan Anda. Yang ada adalah mereka memanfaatkan data Anda untuk meminjam ke tempat lain dengan dalih tidak mau bayar. Sama ibarat yang diviralkan 1 bulan yang lalu, yang mana Afi sangat terganggu banget dengan adanya komunitas Galbay. Ajakan Galbay, gerakan Galbay, atau ajakan melunasi hutang dengan berhutang dan segala macam. Ini banyak. Jadi teman-teman semuanya, please jangan Anda menjadi korban yang berikutnya. Banyak hal yang ditawarkan. Menawarkan negosiasi, menawarkan backup data, menawarkan hapus data, penawaran pendampingan dengan jasa hukum dan segala macam. Banyak lagi yang ditawarkan. Cuman teman-teman semuanya, berdiri luruslah pada fakta yang terjadi. Masuk lagi ke jalurnya, jangan melenceng gitu. Jalurnya hari ini, kenapa Anda tidak melakukan pembayaran hutang-hutang Anda? Kendalanya uang tidak ada, duit Anda tidak ada, keadaan tidak memungkinkan lagi. Habis itu, kalau Anda sudah sadar diri dengan duit yang tidak ada, kenapa Anda malah menghamburkan uang dengan jasa-jasa yang ada? Itu aja Anda pertimbangkan, pasti Anda tidak akan tertipu dengan hal itu. Ketika ada yang menawarkan, pakai ini jasa kami, bayar 200.000, 300.000. Saya ini tidak mampu bayar karena uang saya nggak ada. Ngapain lagi saya hambur-hamburkan uang dengan hal seperti ini? Ini tahu teman-teman penyebabnya apa? Anda sendiri yang menciptakan. Anda yang menyodorkan diri. Anda yang kepanikan. Kepanikan Anda jadi cuan bagi mereka. Mereka akan memanfaatkan itu. Mungkin teman-teman pernah nggak bertanya? Contoh Anda tanya, kira-kira di daerah sini ada DC nggak? Kalau ada, dia datang telat berapa lama? Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan jebakan kalau mereka yang mengerti. Ini jebakan. Soal DC berapa lamanya untuk datang, itu nggak ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang tahu DC datang, oh tanggal sekian, pantas untuk Anda pertanyakan. Ada apa? Kenapa Anda begitu tahu? Kalau hanya gambarannya dari pengalaman orang lain, tidak bisa pasti. Ya, makanya paling sering jawaban mereka adalah random. Antara iya dan tidak, antara lewat 1 bulan dan sekian. Itu jawaban yang mengambang. Jawaban yang tidak jelas. Karena tujuan mereka asal jawab aja. Yang penting Anda menghubungi nomor yang ada di bio. Begitu Anda sudah masuk, entah itu biaya grup, entah itu biaya untuk jasa, entah itu biaya untuk macam-macam. Ya, Anda akan dikendalikan. Nanti kalau duit Anda sudah sampai sama mereka, Anda akan diblok. Pikirkan itu teman-teman semuanya gitu loh. Saya memang nggak ada hubungan dengan hal-hal seperti itu gitu. Terserah lah, itu kan soal Anda gitu. Cuman saya miris aja, ini hutang tidak mampu bayar, tapi sok-sokan pakai jasa ini, jasa ini. Kalau jasanya benar nggak apa-apa, ini jasanya nggak ada yang benar. Ya, yang jelas teman-teman semuanya, kesadaran itu penting. Sekarang kenali aja penyebab Anda tidak mampu bayar ini apa. Uang, ya sudah, uang yang tidak ada ini aja menjadi ada. Penyebab Anda ketakutan didatangi DC apa? Ketidakjujuran. Ya sudah, yang tidak jujur ini menjadi jujur. Dengan begitu Anda akan terhindar dengan celah-celah penipuan yang diciptakan di luar sana. Banyak banget. Apalagi Anda sebut ya, contoh Anda masuk ke TikTok saya aja, itu setiap kali Anda komentar di video-video singkat saya itu, pasti ada aja yang menawarkan. Kemarin saya juga Galbay 47 juta, 37 juta, tapi sekarang sudah aman karena dibantuin. Atau misalnya mereka tawar, kemarin saya juga Galbay 30 juta, asalkan tahu caranya aman kok. Itu sebenarnya kata-kata jebakan. Ya, jebakan untuk melakukan tipu daya muslihat dia untuk Anda. Nanti kan Anda akan bertanya tuh, bantu dong tunjukin caranya. Sudah DM saya aja, nanti saya tunjukin caranya. Nanti ketika kamu mend-DM, kamu akan dibebankan dengan biaya. Kamu akan diminta, duitmu akan diminta, diporotin bahkan.
Ya, itu hati-hati teman-teman semuanya. Itu sudah banyak yang kena, yang ngadu sama saya, yang ngelapor sama saya. Ya, saya bisa apa tentang hal itu? Nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena itu real juga kesalahan Anda. Kenapa percaya? Ya, oh saya lagi panik bang. Oke, kalau Anda lagi panik kan Anda harus kenali konsep kepanikan Anda kenapa. Anda tidak mampu bayar, masalahnya apa? Duit nggak ada. Kalau Anda bilangin duit nggak ada untuk bayar hutang, sementara untuk bayar jasa ada, Anda yang salah dong. Ya nggak sih? Kalau kita nggak ada duit ya ukurannya kerja. Bukan cari jasa-jasa yang begini yang tidak jelas. Akhirnya Anda sudah jatuh di timpa tangga, di bawah ada monyet play. Ya. Jadi Anda keluar kandang harimau, masuk kandang buaya. Jadi sama aja, tetap yang dirugikan diri Anda gitu loh. Sama pinjol bayar bunga besar, sama ini malah ditipu. Ya, sadar ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang nawarin hapus data dengan IT, hapus data dengan orang dalam OJK, hapus data dengan ini, yang dalihnya konsepnya akan hilang, menghilang dari pinjol, auto lunas tanpa bayar, dan segala macam gimmick yang mereka ciptakan, jangan percaya. Selagi mereka sudah minta-minta jasa per aplikasi dan segala macam, jangan pernah percaya. Itu cuma yang saya pesankan buat teman-teman semuanya. Karena saya perhatikan banyak banget yang mampu ditipuin dengan hal-hal seperti ini. Anda langsung aja percaya tanpa mencari tahu dulu lebih detail, lebih jelas. Nanti masuk-masuk ke saya, bang, saya sudah ditipu bang, kena 700.000, kena 800.000. Seandainya di awal duit Anda ada sebanyak itu, kenapa nggak cicil aja hutang Anda? Kenapa nggak negosiasi aja sama pinjol? Kan lebih jelas. Ya nggak sih? Dan itu logikanya teman-teman semuanya. Jadi hapus-hapus data itu nggak ada. Yang nawar-nawarkan dengan jasa IT, dengan jasa orang dalam, dengan jasa OJK dan segala macam, tidak usah percaya. Itu hanya menipu Anda, mempengaruhi pemikiran Anda supaya Anda mau mengasih duit Anda. Itu cuma ladang-ladang usaha bagi mereka untuk melakukan penipuan. Semakin Anda panik, semakin cuan mereka. Pikirkan itu ya teman-teman semuanya. Saya sudah sajikan semua video untuk mengedukasi Anda. Intinya galbay pinjol tidak ada yang perlu Anda takuti. Jadi Anda gak penting dengan jasa-jasa seperti ini. Ya, jasa itu tidak ada berpengaruh sama sekali. Jasa-jasa itu tidak ada yang benar satupun. Ya, yang jelas semua jasa itu dibaliknya UUD, ujung-ujung duit. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Sebelum Anda beranjak, lanjutkan menonton video ini.